Hai, apa kabar? Ya, di 2021 pengguna smartwatch itu kayaknya udah banyak banget bisa kita temui di luaran sana. Dan juga produsen smartwatch ini mulai bervariasi, makin banyak. Mulai dari brand-brand teknologi yang udah jelas mereka memang bikin produk-produk smartwatch, sampai brand produsen-produsen jam juga ikut membuat smartwatch. Dan kali ini, brand asal Indonesia yang juga bermain selama ini tuh adalah di aksesoris-aksesoris gadget, yakni Akom join the game, ikut bikin smartwatch juga. Dan kali ini saya bakal bahas dua produk smartwatch dari brand Akom. Oke, yang pertama ini punya desain kotak, namanya adalah Akom S1, dan yang desainnya membulat namanya Akom C1. Bulat ditandai dengan huruf C atau circle kali ya, dan yang kotak ditandai dengan huruf S atau square. Ya, kayaknya gitu ya. Ini saya sotoy aja sih, tapi kayaknya ini lebih mudah gitu ngingetnya. Secara harga jual, kedua smartwatch ini bisa dibilang cukup masuk kelas mid-range ya. Harga yang seri C1 ini di 699, dan seri S1 dijual di 399.000. Ini pas pertama buka kotaknya, jujur saya nggak expect jamnya sebagus ini secara build quality. Emang sih, ini masih pakai bahan plastik, tapi untuk bobotnya ini kerasa cukup berat, terutama untuk yang seri C, jadi berasa lumayan kokoh. Terus untuk strap, dia ini baik yang seri C maupun yang seri S, ini menggunakan bahan strap yang sama ya, menggunakan silikon karet, yang ukurannya juga sama-sama di 22 mm. Dan surprisingly, ini bahannya tuh bagus banget ya. Bagusnya tuh bisa dibilang kayak enak gitu ya, empuk, terus lembut di tangan, dan juga nggak kaku ya, lentur. Jadi ketika dipakai di tangan tuh berasa enak aja. Saya adalah pengguna jam udah sejak lama, saya penggemar jam sebelum eranya smartwatch, dan menurut saya jam itu paling vital ada di sisi strapnya. Kalau strapnya itu udah nggak enak, secara keseluruhan itu nggak bakal nyaman dipakai seharian. Jadi buat orang yang kulitnya sensitif, itu bakal cocok aja ya dengan strapnya ini. Nah, bedanya dari pattern yang digunain. Kalau yang seri S1, dia patternnya kotak-kotak diagonal gitu. Sementara kalau yang seri C1, hitam polos aja. Oh ya, untuk pilihan warna, untuk yang bulat ini ada satu pilihan warna, itu yang hitam. Dan kalau yang kotak, dia ada dua pilihan warna strap, hitam sama navy blue. Untuk desain ini menurut saya oke. Yang bulat ini kerasa ya mewah ya menurut saya sih untuk kelas harganya. Dan dia ngasih detail yang cukup oke, di mana dia kasih karet merah atau tanda merah di bagian crown yang atasnya. Jadi kasih sentuhan yang berbeda gitu. Kalau yang kotak ini nggak ada si list merahnya. Tapi tombolnya untuk keduanya sama-sama enak, clicky, dan enak aja buat dipencet ya. Terus untuk fitur, kedua jam ini bisa dibilang kayak mirip-mirip ya, dan menurut saya ini udah lengkap banget. Untuk pakai jam pertama kali harus dikoneksikan dengan aplikasi, jadi jamnya ini nggak bisa nyala untuk pertama kali kalau nggak pakai aplikasi. Download aja aplikasinya di Play Store atau di App Store, namanya tuh VeryFit. Kita bahas ya pertama dari watch face-nya dulu. Ini yang disediakan banyak ya, bisa diganti-ganti lewat aplikasi. Kalau si jamnya sendiri sih cuman ada memori 4 watch face aja. Total watch face ini nggak tahu udah ada berapa, banyak banget. Nggak tahu puluhan, nggak tahu ratusan. Ini saya scroll ke bawah, ini nggak ada habis-habis. Atau kalau mau custom juga bisa ya, pakai foto sendiri. Ini bisa diatur aja ya, sesuai selera. Terus ini ada activity record gitu ya. Ini ada banyak banget, mulai dari pengukur langkah, terus ada heart rate monitor yang untuk ngukur detak jantung. Jadi heart rate monitornya ini bisa ngukur non-stop ya, 24 jam. Terus ada pengukur stres. Ada SpO2 meter atau pengukur kadar oksigen dalam darah. Ini penting ya di kondisi pandemi begini. Jadi kita bakal tahu nih seberapa saturated oksigen dalam darah kita. Untuk mengakses fitur-fitur ini caranya simple ya. Tinggal swipe aja ke kiri dari layar si jamnya. Bedanya kalau mau akses menu lebih banyak, itu untuk yang seri C atau yang bulat, ini tekan tombol aja yang di atas. Kalau yang seri S, ini swipe ke kiri. Tetap ya, jadi menunya nanti akan muncul semua. Nah, semua hal yang dicatat di jam ini akan otomatis ke synchronize gitu ya, ke aplikasi VeryFit tadi. Kalau pas lagi nggak connect dengan HP, itu datanya tersimpan di jamnya, dan nanti pas connect lagi dengan HP, bakal ke synchronize lagi. Terus buat yang senang sama olahraga, jam ini nyediain tracking olahraga yang jenisnya ada banyak ya, ada 14 deh. Mulai dari jalan, lari, bersepeda, renang, dan ya masih banyak lagi. Nah, untuk akses si menu olahraganya, kalau yang bulat ini tinggal tekan aja tombol yang di bawah. Sementara kalau yang kotak itu sama kayak tadi, di swipe ke kiri nanti pilih aja menunya.
Fitur standar kayak pembaca notifikasi ada, cuma notifikasi yang ditampil ini nggak banyak ya karakternya. Jadi intinya sih harus buka HP lagi gitu kalau mau baca utuh si chatnya. Terus perbedaan mendasar dari kedua jam ini untuk yang desainnya kotak, layarnya tuh nggak penuh ya sayangnya. Jadi kayak kurang oke sih kalau pas nyala, tapi pas mati ini keren. Kalau yang bulat layarnya penuh, jadi kelihatan lebih mewah aja gitu ya. Perbedaan lain kalau yang bulat ini ada fitur tambahan yakni Find My Phone. Jadi berguna ya kalau kita lupa nyimpen HP kita di mana. Kalau yang kotak ini nggak ada. Nah, uniknya untuk baterai ini meskipun punya ukuran bodi atau ukuran jamnya berbeda, tapi baterai yang dipakai ini sama-sama 210 mAh aja. Yang kalau klaim dari Akom sih katanya bisa bertahan sekitar 240 jam atau 10 hari. Tapi dari pengalaman saya sih baterainya sehari sekitar 12-15% berkurangnya. Jadi bisa dibilang tahan sekitar seminggu lah. Ini sih menurut saya udah awet banget. Terus kedua jam ini udah tahan air ya, yang mana bisa dibawa renang. Karena dia udah tahan airnya tuh bisa nyemplung gitu. Kalau yang bulat itu bisa tahan sejauh atau sedalam 3 ATM. Dan kalau yang kotak ini sampai dengan 5 ATM. Satu hal yang saya rasa agak kurang dari kedua jam ini adalah vibration motornya tuh yang agak kasar ya. Sayangnya nggak bisa di set apakah diatur gitu misalnya lebih halus atau lebih lembut gitu. Nggak ada pilihannya, jadi hanya ada satu settingan si vibrationnya. Jadi sayang banget karena vibration motornya tuh menurut saya agak kerasa kasar dan cukup berisik gitu. Dan ya kesimpulannya menurut saya kedua jam ini menarik ya, yang kotak maupun yang bulat. Ini tinggal bagaimana preferensi kalian aja ketika kalian pakai jam. Lebih seneng yang seperti apa? Apakah kalau tangan kalian besar, itu saran saya bisa menggunakan yang seri C1 ini. Dan kalau mungkin tangan kalian kecil atau lebih cocok buat yang cewek, ini si seri S1 ini sih oke banget. Jadi meskipun harganya bisa dibilang tergolong budget, tapi secara look, secara fitur ini nggak main-main ya, nggak budget ya. Dan menurut saya satu kekurangan tadi sih yang mungkin harus dipertimbangkan. Jadi mungkin bisa dimatikan aja kali ya si vibrationnya ketika dipakai. Dan well, ya itu aja ya yang bisa saya bahas dari kedua jam ini. Kalau kalian tertarik dengan dua produk ini, kalian bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, segini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.